Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Allah ya'ni rajadi fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Yang lalu kita masih membahas sifat ilmu. Wajib Allah bersifat ilmu atau mengetahui. Yaitu wajib Allah mengetahui segala sesuatu secara terperinci, dan Allah mengetahuinya itu tidak didahului kesamaran, tidak didahului kebodohan. Mengetahuinya Allah itu tidak dengan cara berpikir. Mengetahuinya Allah tidak dengan cara uji coba. Mengetahuinya Allah tidak dengan cara pembuktian. Menunjukkan ilmunya Allah adalah ilmu yang wajib, yang tidak ada permulaannya. Jadi Allah tahu keadaan kita akan duduk di sini ini nggak ada mulainya. Kapan Allah tahu kita akan duduk di sini? Bukan setelah kita duduk Allah baru tahu, bukan. Sebelum kita duduk
sebelum kita muncul Allah tahu nanti kamu akan duduk di sini, akan duduk. Bagi Allah itu semua nyata gitu loh. Yang disebut ilmu itu bagi Allah semuanya nyata, jelas gitu maksudnya. Yang akan terjadi hari ini, yang akan terjadi besok, yang akan terjadi lusa, semuanya jelas. Kenapa semua itu jelas? Di ilmunya Allah mengetahui segalanya. Kan orang akan nanya, pengetahuan Allah tentang segalanya itu berkaitan karena berkaitan sama adanya sifat irodah, adanya sifat berkehendak. Maka kemarin kita bahas lawannya sifat ilmu itu adalah juhul atau bodoh. Termasuk di dalam kategori bodoh itu adalah mengetahui sesuatu dengan kira-kira. Ada orang hamil, ini laki apa perempuan? Ya laki ini kira-kiranya. Ya itu bukan tahu namanya. Tahu itu nggak boleh pakai kira-kira. Kalau itu bagi Allah maka jadinya apa? Bodoh. Tahu dengan menduga-duga. Ya contoh, kamu kalau sholat ngadepnya mana? Iya, kiblatnya kemana? Ke barat. Kamu yakin kalau ini lurus pas sama Ka'bah? Hah? Namanya apa? Bukan kira-kira, namanya dugaan. Kenapa? Karena ada kompas. Kamu ngarah ke sana karena ada kompas. Maka saya menduga ini sudah pas dengan Ka'bah. Tapi kalau yang asli nyata kamu tahu itu pasti pas, ya kalau di depannya Ka'bah. Kalau dari sini namanya menduga, bukan kira-kira. Kalau kira-kira itu nggak ada pedomannya, nggak ada patokannya. Kalau menduga ada patokannya, apa? Kompas. Gitu. Kayak kamu datang ke rumah saya, terus mobil saya nggak ada. Kamu mengatakan Habib nggak ada di rumah. Kenapa? Mobilnya itu namanya apa? Menduga, gitu loh. Ada yang menguatkannya. Apa? Oh biasanya kalau di rumah ada, mobilnya kok nggak ada, oh berarti keluar. Ini dugaan, bukan nyata tahu, bukannya begitu. Kalau nyata tahu itu ya kalau kamu ketemu sama sayanya, oh Habib ada, nyata itu namanya. Kalau belum ketemu ya namanya dugaan lah. Bagi Allah itu mustahil Allah mengetahui sesuatu dengan menduga-duga. Kayak ini nanti hamba ini akan masuk surga. Kenapa? Loh itu ibadah. Karena hambanya ibadah, maka Allah mengetahui dia akan masuk surga. Itu yang begitu namanya menduga. Allah nggak begitu taunya, gitu loh. Allah taunya nggak begitu. Allah taunya nyata. Artinya sebelum kamunya muncul, sebelum kamunya ibadah, maka Allah tahu nanti kamu akan tahu ini akan ibadah, ini akan maksiat, ini akan, itu diketahui Allah secara nyata. Tidak dengan kira-kira, tidak dengan menduga-duga, tidak pula dengan apa tadi? Nadhori, tidak dengan doruri, tidak dengan badihi, atau tidak pula dengan gerakan.
Kayak kamu dipanggil sama orang, kamu nengok, oh si Anu yang manggil. Kamu taunya setelah kamu nengok. Itu namanya taunya dengan adanya gerakan badan. Itu juga mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah dalilnya apa? Kalau Allah wajib bersifat ilmu. Wa dalilu ala dzalika ay thubutil ilmi lahu ta'ala wujudul alam wa tarkibuhu. Dalilnya kalau Allah itu bersifat ilmu adalah wujudnya alam raya ini, wujudnya langit bumi, wujudnya matahari bulan yang sangat teratur, sangat rapih pergerakannya, nggak ada nggak ada kerusakan, nggak ada tabrakan, nggak ada waktu yang meleset, muncul sesuai, tenggelam sesuai. Maka itu menunjukkan ada yang mengaturnya, dan yang mengaturnya pasti punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu, ya nggak mungkin bisa ngatur dengan rapi. Kamu ngatur ngatur jalannya bebek itu harus pakai ilmu. Coba kamu saya kasih bebek 10, coba biar jalan rapi rata gitu, coba bisa nggak? Kalau nggak ada ilmunya, kalau nggak kesono satu, apalagi ngatur alam semesta, ngatur jagat raya. Maka akal yang sehat akan bisa menemukan bahwa yang menciptakan alam ini wajib bersifat ilmu. Mana buktinya? Ya dengan melihat keteraturan alam ini. Nggak usah lihat alam, lihat diri kita aja. Badan kamu dari ujung rambut itu istimewa. Bahkan orang Jepang nggak bisa niru yang kayak kamu, nggak bisa. Ada urat yang segede rambut dari atas ke bawah nyambung semua, rapi, ditata semua, bisa bergerak, bisa. Ini kalau yang bikin nggak berilmu, ya nggak bisa jadi. Mau bikin motor aja kalau nggak ada ilmunya nggak jadi, apalagi bikin manusia yang begitu istimewa keadaannya. Isinya ada paru-paru, ada jantung, ada hati, ada usus, ada gede, pantes bisa dikeker, bisa ditiru. Umpamanya ada orang yang bikin patungnya manusia beserta ususnya ada nggak? Ada, banyak bikin patung manusia, kan ada gambar tuh. Orang bikin rokok aja dibungkus rokok kamu ada sama tenggorokannya sekalian tuh. Ada nggak? Lah kalau bikin yang begitu gampang, gede. Allah sanggup pula bikin nyamuk. Di Quran Allah menyebutkan dirinya yang bikin. Orang Arab ngomong, Tuhannya Muhammad ngapain sih cerita-cerita nyamuk. Allah bangga kalau dirinya sebagai pencipta nyamuk. Nyamuk itu di dalam tubuhnya nyamuk ya kayak kamu, ada jantungnya. Gimana bikin jantung nyamuk? Kalau jantung kamu tak gede, dicontoh juga bisa. Nah, ini jantung nyamuk. Coba suruh orang bikin patungnya nyamuk beserta jantung-jantungnya gitu, yang sekecil nyamuk, bisa nggak? Coba saya mau lihat.
Kalau nyamuknya diperbesar, mungkin bisa bikin replika nyamuk beserta jantung. Tapi kalau sekecil itu, Allah mampu bikin yang lebih kecil lagi dari nyamuk. Apa itu? Corona. Hah? Itu kan Allah menciptakan lah. Kalau yang bikin nggak berilmu, bagaimana bisa bikin yang demikian? Maka orang yang akalnya sehat akan mengatakan Allah itu wajib bersifat ilmu. Dan ilmunya bukan hanya tahu tentang cara bikin ini, bukan hanya itu. Tapi ilmunya mengetahui segala yang akan terjadi. Yang nanti akan begini. Sampai waktu yang enggak terbatas itu diketahui secara jelas dan terperinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib kita mengimani Allah bersifat ilmu. Dalilnya apa? Wujudnya alam semesta dan tersusunnya, keteraturannya, maka ini pasti diciptakan oleh Allah. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru. Allah itu khaliq, pencipta, al-bari'u. Allah itu musawwir, penguasa. Allah itu yang membentuk, yang menguasai, yang memprogram. Semuanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Laulam yatasif bil ilmi, andai yang nggak akan mungkin terjadi. Andai Allah itu nggak bersifat ilmu, ya pasti berarti bersifat bodoh. Andai ada sesuatu yang Allah nggak tahu, maka berarti Allah itu ya bersifat bodoh. Artinya tidak mengetahui tentang satu perkara. Maka kalau itu disifatkan kepada zat yang maha sempurna, maka berarti hilang kesempurnaannya. Berarti ilmunya nggak sempurna lagi dong. Ada sesuatu yang dia nggak tahu. Kalau bagi kita ya nggak begitu. Kalau kita, kamu tahu satu hal sudah disebut ilmu, walaupun nggak tahu yang lain, gitu loh. Makanya spesialis itu kan spesialis ada insinyur, berarti dia ahli apa itu? Teknik, urusan apa gitu kan. Ada doktor, ada sarjana hukum, ini spesialisnya ngomong dan urusannya dah. Berarti kan punya kemampuan atau punya ilmu yang berbeda. Dengan satu ilmu itu kamu disebut ahli, walaupun nggak tahu yang demikian mustahil bagi Allah. Kalau Allah demikian maka hilang kesempurnaannya, nggak sempurna dong ilmunya. Hanya tahu sebagian tapi nggak tahu yang lainnya. Allah wajib tahu tentang segala sesuatu secara terperinci. Lah kalau Allah bersifat bodoh, ya berarti Allah itu tidak bersifat iradah. Kalau Allah bersifat bodoh, berarti Allah nggak bersifat iradah. Karena terjadinya alam ini, nyamuk yang kecil tadi, yang lebih kecil dari nyamuk lagi, itu bisa terjadi itu karena dikehendaki oleh Allah. Lah kalau menghendaki itu tahu nggak? Masa ada orang menghendaki tapi nggak tahu? Coba kamu pingin satu hal yang kamu belum tahu, coba bisa nggak? Inginkan satu hal yang kamu belum tahu, bisa nggak? Yang akan saya inginkan pasti yang saya telah tahu, gitu loh. Walaupun cuma tahu namanya,
Kayak kamu pengen surga, kan taunya apa? Namanya. Tapi ya bisa kamu inginkan ketika sudah tahu ada gitu loh. Nah kalau belum tahu adanya kok menginginkan gimana? Ya nggak bisa dong. Nah Allah mengetahui yang kecil, yang gede segalanya. Dan Allah menghendaki gitu loh. Jadi segala kejadian di alam raya ini kamu lihat teratur secara alam, teratur perubahan siang malam, perubahan yang terjadi. Maka ini diketahui Allah dan dikehendaki oleh Allah. Jadi urutannya begitu. Kalau Allah bersifat wajib bersifat ilmu, buktinya mana? Ya alam ini. Nah kalau Allah nggak bersifat ilmu bagaimana? Kalau Allah nggak bersifat ilmu, berarti bersifat bodoh. Kalau bodoh berarti nggak bisa menghendaki. Karena bagaimana bisa menghendaki tapi nggak tahu kan nggak mungkin. Kalau menghendaki pasti dia tahu. Maka kejadian di alam ini terjadi semua atas kehendaknya Allah pula. Allah tahu dan Allah menghendakinya. Lah kalau Allah nggak menghendakinya gimana? Kalau Allah nggak menghendakinya gimana? Kayak kejadian yang ada di jagat ini menurut sebagian orang itu tidak dikehendaki oleh Allah. Ya, itu jangankan hanya orang kafir, orang muslim aja kadang ada yang meyakini begitu. Ini mah bukan takdirnya Allah. Ini enggak dikehendaki oleh Allah. Nah, kalau enggak dikehendaki Allah berarti terjadinya kenapa itu? Ada Tuhan lain berarti yang menciptakan. Berarti muncul sendiri dong gitu. Atau dimunculkan oleh makhluknya. Bukan Allah yang memunculkan, tapi yang munculin makhluknya. Berarti Allah enggak ikut serta di dalam memunculkannya. Kalau ada kejadian begitu, ada kejadian kok yang memunculkan itu makhluk, Allah tahu nggak kira-kira? Ya? Allah tak akan tahu nggak itu? Kayak saya nih, saya punya cita-cita mau bikin sepeda, mau menciptakan sepeda. Kalau keadaan saya itu nggak diciptakan Allah, nggak dikehendaki oleh Allah, mungkin nggak Allah tahu kalau saya itu akan bikin sepeda. Dari mana bisa taunya? Bukan Allah maha tahu, Beb. Jadi ya tahu aja, Beb. Ini nggak jelas ya begitu namanya. Sama kayak kamu dah, kamu punya anak. Terus anak kamu sekolahkan. Anak kamu sekolahkan. Atau anak kamu pergi bekerja dah. Ketika dia berangkat sampai nanti dia kembali, kamu nggak tahu yang akan terjadi. Kenapa? Karena di luar. Karena anak itu kamu lepaskan, ya, hingga nggak ada pantauan, nggak ada ketentuan kamu yang bisa terjadi pada dia. Kenapa? Karena kamu lepaskan. Kamu hanya ngasih perintah yang baik ya, jangan nakal, jangan mencuri sama orang yang sopan. Kamu hanya ngasih perintah, terus kamu lepaskan, maka seakan-akan dia akan jadi orang baik sendiri, akan jadi dengan perintah yang kamu keluarkan. Lah, orang tua yang demikian pasti nggak akan tahu anaknya itu baik beneran atau sopan beneran, nggak tahu. Kenapa? Karena dia nggak memantaunya lagi, nggak ngeliatin lagi, nggak memandangnya lagi, nggak mengetahuinya lagi, karena dilepaskan.
Lah kalau yang demikian itu disifatkan bagi Allah, maka itu jadinya mustahil. Artinya Allah melepaskan hambanya. Si hamba diciptakan lalu dilepas oleh Allah. Udah kamu atur dah hidup di bumi ini, atur aja lah. Yang penting saya kasih kamu undang tuh, saya kasih agama peraturan. Jangan begini, yang begini nggak boleh, kamu harus begini. Tapi terus dilepaskan oleh Allah, maka kalau begitu Allah nggak menghendaki mana yang akan baik dan mana yang akan buruk. Maka kalau Allah nggak menghendaki, berarti Allah nggak mengetahuinya pula mana yang akan baik, mana yang akan buruk. Lah tahunya kapan Allah? Tahunya nanti setelah hamba itu melakukan. Ketika hamba sudah melakukan yang baik, yang buruk, ada malaikat bagian pencatat, Allah baru tahu, oh kamu ternyata baik, surga. Itu tahunya belakangan. Kalau hamba itu dilepaskan oleh Allah. Lah, Allah kok tahunya belakangan gimana? Ya mustahil. Kalau begitu hilang kesempurnaannya. Allah kalau begitu ilmunya sabakil khaufa, didahului nggak tahu. Ilmunya berarti baru, sama kayak ilmunya makhluk. Maka kita menolak hal itu dari arah ini. Kita menolak bahwa makhluk itu dilepaskan, dibebaskan oleh Allah, itu dari arah ini akan hilangnya ilmunya Allah. Karena pasti nggak tahu. Oh Allah tetap tahu. Lah tahunya dari mana? Allah nggak ikut serta apa-apa di dalam urusan si hamba. Allah hanya menciptakan. Kalau Allah hanya menciptakan saja, terus nggak berurusan dengan yang lainnya, nggak ikut memantau, nggak ikut, ya berarti nggak tahu. Wong motor saja, ada yang ngomong pabrik motor saja juga memantau, Bib. Oh, pabrik motor saja memantau katanya, nggak melepaskan, dipantau di sana. Lah Allah Subhanahu wa ta'ala jangan sampai kita imani bahwa Allah itu melepaskan hamba sepenuhnya gitu loh, hingga sampai Allah itu nggak tahu tentang apa yang akan terjadi. Ini mustahil. Jadi walaupun kelihatannya kita itu ikhtiar, bisa usaha, bisa berjalan ke sono, bisa berjalan kemari, kelihatannya kita nggak dikekang oleh Allah, kelihatannya kita dibebaskan oleh Allah, punya pilihan untuk milih yang ini, untuk milih yang itu bukan berarti dilepaskan sepenuhnya oleh Allah gitu loh. Kalau dilepaskan sepenuhnya berarti Allah nggak mengetahui. Kalau dilepaskan sepenuhnya berarti Allah nggak menghendaki. Nah gimana mungkin alam yang gede ini nggak dikehendaki dan nggak diilmu oleh Allah? Itu mustahil. Jadi wajib alam yang gede ini ya diketahui oleh Allah terperinci. Oh fulan hari ini akan makan begini, akan ngelakuin ini. Nafasnya satu persatu nafasnya diketahui oleh Allah, dan diketahui pula nafas itu bersamaan dengan taat atau maksiat. Allah tahu nafas yang sekarang akan bersama dengan taat, nafas berikutnya akan sama dengan taat, oh berikutnya lagi akan maksiat. Allah mengetahuinya terperinci, dan itu diketahui sebelum kitanya muncul, bukan setelah muncul terus Allah lihat baru Allah tahu, oh ternyata hamba saya berbuat taat. Enggak begitu. Allah tahunya bukan setelah hambanya muncul. Allah tahu sebelum hamba itu muncul, Allah mengetahuinya. Dan Allah menghendaki pula kemunculan hamba itu dan memberikan ketentuan hamba ini akan punya nafas yang taat, akan punya. Itu dari Allah gitu loh.
Jadi secara hakikat kita ini tidak bisa menghasilkan apapun secara hakikat. Nah, orang itu kadang kelewat, nggak bisa memisahkan mana hakikat, mana kenyataan, mana kebiasaan. Beda nih. Kita ini punya pekerjaan. Saya punya pekerjaan. Karena saya punya pilihan. Saya mau duduk, saya mau berdiri, saya mau gerak, saya mau diam. Saya punya pilihan nggak? Saya bisa melakukannya. Tapi semua pilihan saya, semua pekerjaan saya itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu loh. Bukan datang dengan sendirinya, bukan. Kalau itu datang dengan sendirinya, berarti Allah melepaskan. Jadi saya punya pekerjaan, punya pilihan, tapi itu didatangkan oleh Allah, gitu loh. Bukan datang dari diri saya. Tandanya apa? Allah tidak melepaskan keadaan saya, tapi Allah menghendaki keadaan saya untuk demikian, untuk jadi orang baik, untuk jadi orang jelek, untuk jadi orang jahat, untuk jadi orang yang maksiat. Itu semuanya dikehendaki oleh Allah, bukan diperintah oleh Allah. Ini sudah kita bahas kemarin tuh, ada perintah. Lah, orang yang nggak bisa membedakan mana kenyataan, mana kebiasaan akan menganggap bahwa ketika kita bekerja, inilah kenyataannya. Bukan dianggap itu hanya kebiasaan, tapi dianggap itu kenyataan. Api bisa membakar. Itu kenyataan atau kebiasaan? Kenyataan atau kebiasaan? Apa kenyataan? Nah, kadang ada orang memahami nyata itu beda. Coba sesuatu yang nyata itu yang bagaimana? Real. Yang bagaimana yang nyata itu? Yang kelihatan, Beb. Yang terjadi. Sesuatu yang terjadi dan disaksikan, itu namanya kenyataan. Maka kalau itu disebut kenyataan, itu nyata di dalam pandangan. Maksudnya nyata, sesuatu itu disebut perkara yang terjadi karena banyak yang menyaksikan. Maka dikatakan itu kenyataan, bukan dongeng, gitu loh. Lawannya nyata apa? Yang bagaimana nggak nyata itu? Fiksi, gitu loh maksudnya. Maka ada kan ini kisah nyata, ada ini kisah fiksi. Fiksi itu hanya adanya di dalam khayalan, nggak ada dalam kenyataan. Nyata yang demikian itu nyata di dalam kejadian namanya. Orang melihat kejadian yang sesuai, ada orang jalan tertabrak, terus dia diselamatkan. Ini kisah nyata. Iya nyata. Maksudnya nyata kelihatan. Dalam hukum itu namanya kebiasaan. Gitu loh. Kalau ada orang kok makan terus kenyang, ada orang tabrakan terus sakit, diselamatkan sama orang, diobatin jadi orang kuat, itu kebiasaan, itu begitu. Nah, nyata menurut ilmu, nyata menurut hukum, itu maknanya hakikat, gitu loh. Bukan yang kelihatan, bukan. Nyata menurut hukum itu namanya hakikat. Lah hakikat inilah yang seseorang kadang nggak bisa mengetahuinya.
Orang hanya tahu kadang pada kebiasaan api membakar. Nah, itu namanya apa? Kebiasaan. Kalau kenyataan, hakikatnya api tidak bisa membakar. Itu hakikatnya begitu. Itu kenyataannya namanya. Yang nyata bagi si api itu apa? Nggak bisa membakar. Tapi kok kelihatannya bisa membakar? Karena kebiasaannya. Bukan kenyataannya. Ini beda nih. Ini kadang orang kontradiksi di sini hingga kacau pandangannya. Yang disebut nyata itu yang bagaimana? Nyata menurut ilmu itu ya hakikat, gitu loh. Dalam hukum sesuatu disebut nyata itu ketika sampai kepada hakikat. Yang bisa memandang hakikat siapa? Hanya orang yang berakal, yang tahu wajib, mustahil, jaiz. Kalau nggak tahu ini nggak akan ngerti hakikat, nggak ngerti. Hakikatnya Tuhan, hakikatnya Nabi, hakikatnya makhluk itu diketahui oleh orang yang punya akal. Kalau nggak punya akal, dia hanya akan tahu pakai apa? Mata. Pakai kebiasaan, hingga apa yang kelihatannya terjadi dianggap itu kenyataannya, gitu loh. Memang nyatanya api bisa membakar. Sini saya cobain nih, kalau nggak percaya. Kok dicobain segala? Pisau itu memang bisa memotong. Sini tak cobain kalau kamu nggak percaya loh. Nah, api itu bisa membakar, itu kebiasaan. Itu kelihatannya, bukan kenyataannya atau hakikatnya, bukan. Hakikatnya api apa? Makhluk. Makhluk itu ya nggak bisa apa-apa. Api itu nggak punya hakikat membakar, nggak punya. Mau digandengkan dengan hasil apapun, api itu nurut. Api itu nggak bisa menghasilkan sesuatu, nggak bisa. Allah yang menjadikan hasil pada si api. Boleh saja ada api, kamu sentuh, Allah kasih tangan kamu panas. Bukan api ngasih tangan kamu panas, bukan. Api kamu sentuh, Allah kasih tangan kamu panas. Boleh juga api kamu sentuh, Allah kasih tangan kamu dingin, boleh juga. Karena api itu aslinya nggak bisa apa-apa. Bukan api mah aslinya memang panas. Dari mana panasnya? Panasnya itu adanya di api atau di tangan kamu? Api itu panas kenapa? Kalau dipegang, lagi kalau nggak dipegang, panas nggak? Api kalau nggak dipegang panas nggak? Oh ya, mau panas bagaimana? Api panas, Pip. Taunya gimana? Berarti kan tak panas. Taunya kalau dipegang baru. Nah, panasnya ada di tangan kamu, itu Allah yang bikin, gitu loh. Dianggap itu api yang bikin. Maka jadinya apa? Dia tertipu pada kelihatannya. Sesuatu yang kebiasaan dianggap itu kenyataan. Nah, kalau dianggap kenyataan, jadinya tadi kita bisa bekerja, itu kenyataan, gitu loh. Saya bisa gerak, saya bisa mukul, saya bisa duduk, bisa nulis, itu kenyataan. Bukan kelihatannya, bukan kebiasaannya. Itu hanya kelihatannya. Aslinya bagaimana? Allah yang memunculkan. Kamu nulis, kamu gerak, kamu duduk, kamu bangun, itu Allah yang memunculkannya. Allah menghendaki itu terjadi. Kalau Allah nggak menghendaki, ya nggak terjadi, gitu loh. Dan Allah mengetahui kamu akan nulis, kamu akan duduk, kamu akan berdiri, kamu akan bergerak. Allah mengetahui dan Allah menghendaki, gitu.
pasangannya tuh nggak bisa dipisahkan antara menghendaki pasti mengetahui gitu loh. Jadi apa yang Allah kehendaki itu pasti diketahui oleh Allah. Maka yang demikian adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kamu mati bawa keyakinan ini, kamu mati dalam keadaan selamat. Kamu mati dalam keadaan membawa keyakinan yang hak, keyakinan yang benar, keyakinan yang dibawa sejak zaman nabi semua keyakinannya sama demikian. Gak ada nabi yang keyakinannya beda, gak ada. Kenapa? Karena iman itu satu hal, gak ada iman dua, gak ada. Mengimani Allah itu ya satu. Masa ada iman Allah cara nabi ini, ada iman cara nabi ini, gak ada. Kenapa? Wong Allahnya satu, yang diimani ya satu. Ilmunya Allah, imannya ya satu, nggak ada. Menurut Nabi ini ya ilmunya Allah begini, kata Nabi ini ilmunya Allah, ya nggak ada. Semua Nabi mengimani ilmunya Allah begitu satu. Semua Nabi mengimani iradahnya Allah ya begitu, kehendaknya Allah. Nggak terus oh kata Nabi ini kehendaknya Allah begini, kata Nabi nggak ada begitu. Ada Nabi kok khilaf iman namanya. Itu semua nabi imannya tentang Allah sama semua. Dan ini sampai kepada kita. Apabila kok kita mengimani dengan cara demikian, sampai kita bawa mati, kita mati dalam keadaan selamat sesuai dengan yang diimani nabi-nabi sebelumnya semuanya. Gitu. Jadi jangan keluar dari keyakinan ini. Jangan sampai keluar dari keyakinan ini. Modalnya apa? Modalnya ngerti kenyataan dan ngerti yang kelihatan, ngerti yang kebiasaan, gitu loh. Makanya hukum itu ada 3, nggak bisa keluar kita dari 3 hukum ini. Ada hukum akli yang berkaitan sama apa? Kenyataan. Ada hukum adi yang berkaitan sama kebiasaan. Ada hukum syar'i yang kaitan sama undang-undang, peraturan kita. Ini 3 ini kamu harus tahu hukum ini. Modal kita di dunia beragama sampai menghamba kepada Allah, modalnya 3 ini. Allah jadikan kita ngerti kenyataan dengan hukum akli, mana yang wajib, mana mustahil, mana jaiz. Allah jadikan kita punya indera, bisa mengerti apa? Hukum kebiasaan. Dan kita tahu pula kita punya nabi yang membawa aturan agama untuk kita, hingga kita tahu mana yang kita akan kerjakan dan mana yang kita akan tinggalkan. Kalau nggak ada nabi gimana? Kalau nggak ada nabi gimana? Ya adanya kebiasaan, nggak ada peraturan untuk kita kerjakan, nggak ada. Kamu mau tidur sama anak kamu, mau tidur sama mak kamu, mau tidur sama adik kamu, nggak ada salahnya. Ayam anaknya kawin sama maknya, dosa nggak? Dosa nggak? Kenapa nggak dosa? Bukan mukalaf. Kalau ayam itu mukalaf lah itu dosa. Ayam bukan mukalaf, nggak punya undang-undang, nggak dikasih peraturan oleh Allah. Tapi punya kebiasaan. Hingga kebiasaannya nggak diatur, bebas. Mau makan apa saja, kayak mau makan punya siapa, kayak nggak ada ayam maling, nggak ada ayam maling. Kucing doyan maling, nggak ada kucing doyan maling. Kucing mah makan. Ada makanan dimakan, mau di mana kayak nggak ada. Lu kalau makan yang ini, mana ada kucing, terus ini benda ini punya kucing. Dari mana dia dapat kucing itu? Kerja, warisan, hibah. Nah, kucing makan aja. Nah, kita punya 3 ini, ada akli, ada adi, ada syar'i. Kamu nggak ngerti 3 ini, kamu jalan beragama kamu pincang. Hidup kamu di dunia akan tertabrak antara pemahaman yang satu dengan pemahaman yang lain. Nah,
akan selalu pikirannya berseberangan dengan orang, kontradiktif selalu. Kenapa? Karena nggak bisa misahin antara mana kenyataan, mana kebiasaan. Api pasti panas. Kalau api nggak panas ya bukan api namanya. Api panas dari mana? Ya udah dari sononya. Sononya mana? Dari sononya. Api panas dari sononya. Ya, jadi kembali apa? Kalau Allah tidak mengetahui berarti bodoh. Kalau Allah bodoh berarti tidak bisa menghendaki. Ya. Kalau Allah nggak menghendaki, ya nggak muncul jagat raya ini. Ya. Nggak muncul alam ini. Nyatanya alam ini muncul, nyatanya alam ini terjadi, nyatanya alam ini sudah kita saksikan. Karena dapat disaksikan adanya baik dengan kamu rasakan maupun dengan kenyataan. Ini kenyataan mana kelihatan gitu loh. Bil hissi wal iyan. Maknanya kelihatannya demikian. Jadi apa yang muncul di alam ini masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun, begitu. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa-apa yang terjadi yang Allah kehendaki itu pasti terjadi. Lah yang tidak terjadi pasti tidak dikehendaki oleh Allah, gitu loh. Makanya orang mukmin itu cirinya Asy'ariyah, cirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu modelnya selalu apa? Insya Allah, begitu. Tak tampar insya Allah mati kamu, begitu. Bukan sini mau mati apa kuburan apa rumah sakit. Nah, bukan pasti, bukan, tapi insya. Karena yang akan terjadi itu andai itu dikehendaki Allah pasti jadi. Kalau enggak, lah mau kamu tampar bolak-balik, kalau Allah enggak menghendaki ya enggak ngapa-ngapain, gitu loh. Ada orang bawa tongkat, Bismillahirrahmanirrahim, coba cabut sampai di bulldozer, enggak kuat bulldosernya, kenapa? Enggak dikehendaki bergerak oleh Allah, ya enggak bakal bergerak. Bukan ini kuat banget, enggak ada kuat, enggak ada. Lah kok enggak bisa diangkat? Karena Allah tidak menghendakinya biar sedunia, bukan seorang, bukan sedunia menghendakinya bergerak, maka enggak akan bergerak. Kan hadis Nabi. Andai sedunia menghendaki satu biji gandum itu bergerak, tapi Allah enggak menghendakinya, maka gandum itu enggak akan biji gandum. Menunjukkan apa yang terjadi di jagat ini, apalagi kok gesernya matahari, gesernya mata kita, gesernya tangan kita, Allah yang menghendakinya. Wong matahari yang gede geser itu Allah yang menggerakkan. Lah kok tangan kamu gerak sendiri gimana? Matahari yang gede itu gesernya atas kehendak Allah, enggak dilepaskan oleh Allah, enggak. Kamu kira malaikat yang geser gitu? Itu kan tugasnya malaikat. Mau malaikat yang tugaskan ngawal, tetap yang geser Allah. Allah enggak melepaskan, enggak. Oh, malaikat yang jadi geser sama Allah di situ, apalagi mataharinya. Lah kalau matahari digeser sama Allah, kamu gerak tangan kamu, takbir kamu, rukuk kita, sujud kita, yang menggerakkan siapa? Oh, gerak sendiri. Kok gerak sendiri? Kenapa? Dilepaskan oleh Allah. Kalau dilepaskan berarti di luar kontrolnya Allah, di luar kehendaknya Allah, berarti di luar pengetahuannya. Ini mustahil. Jadi Allah tahu. Kalau Allah tahu berarti itu dikehendaki oleh Allah. Maka
fulan akan begini, fulan akan begini, fulan akan begini. Jadi ini pikiran ahli sunnah harus begini. Kenapa? Karena ahli sunnah kemarin kita bahas memisahkan antara kehendak, keinginan Allah dan perintah Allah. Pisah. Itu ahli sunnah. Ini keinginan Allah atau ini perintahnya Allah. Pisahkan. Jangan dijadikan satu pengertian. Kalau Allah menghendaki berarti Allah memerintahkan. Kalau Allah menginginkan berarti Allah memerintahkan. Kalau Allah memerintahkan di ini pasti Allah menginginkan. Kayak gini. Allah memerintahkan semua hambanya Allah itu jadi orang baik. Diperintah nggak? Kita diperintah nggak jadi orang baik? Lah diinginkan nggak sama Allah? Allah pingin nggak semua hamba itu baik? Allah itu pingin nggak semua hambanya baik? Allah pengen nggak semua hambanya baik? Nggak apa pengen? Pengen apa enggak? Pengen baik semua. Kalau Allah pengen, ya baik semua. Lah, ahli sunnah memisahkan dua hal itu antara keinginan Allah dan perintah Allah. Gitu loh. Kalau Allah menginginkan semua hambanya itu baik, ya jadi kalau malaikat semua diinginkan ada yang maksiat? Ada. Itu keinginan Allah. Kalau diinginkan oleh Allah pasti terjadi. Nah kalau diperintahkan oleh Allah beda lagi. Karena perintah itu bukan urusannya menghendaki. Perintah itu urusannya petunjuk. Allah menunjukkan mana yang kamu akan lakukan, mana yang kamu nggak boleh. Bukan urusan menciptakannya, bukan. Kalau keinginan itu urusan menciptakannya. Itu ahli sunnah. Ada kelompok yang menyatukan. Kalau Allah memerintahkan, pasti Allah menghendaki. Sebaliknya, kalau Allah melarang, pasti tidak menghendaki. Allah melarang orang kafir. Allah melarang orang zina. Allah melarang orang riba. Allah melarang orang membunuh. Berarti Allah nggak menghendaki. Wong Allah aja melarang, masa menginginkan? Ya, ini bagi sebagian orang dianggap demikian. Satu paket gitu loh, satu pengertian. Kalau Allah melarang, pasti Allah tidak menginginkan. Kalau Allah memerintahkan, pasti Allah menginginkan. Allah memerintahkan orang-orang jadi orang yang beriman, berarti Allah menginginkan. Allah melarang seseorang jadi orang kafir, berarti Allah enggak menginginkan. Lah kalau Allah enggak menginginkan orang itu jadi orang kafir, lah terus kok jadi kafir dari mana munculnya ini? Gitu loh. Kemunculan orang kafir itu muncul dari mana? Kan Allah enggak menginginkannya. Kok bisa muncul gitu loh? Allah enggak menginginkan kan? Tapi kok bisa muncul? Dari mana munculnya? Pertanyaan lagi begini, lah Allah tahu nggak yang kafir-kafir itu akan muncul nanti? Allah nggak menginginkan,
Allah melarang orang jadi kafir. Allah melarang orang jadi kafir. Berarti Allah tidak menginginkan adanya orang kafir. Lah kok ada orang kafir muncul? Dari mana munculnya nih? Lah itu sebelum muncul itu Allah tahu nggak akan muncul itu? Nggak tahu berarti. Nggak tahu. Nggak tahu. Tahu nggak? Nggak tahu. Andai kita jawab nih, andai Allah tahu akan muncul orang kafir, tapi Allah nggak menginginkannya, nah kan aneh. Ada yang nggak kuasa berarti. Lihat kan aneh, saya nggak ingin ada orang kafir, tapi kok muncul? Nah ini kan aneh lagi, Allah ini gimana sih? Wong nggak kepingin ada orang kafir, tapi kok muncul? Nah ini muncul dari mana? Dan Allah tahu, kan aneh. Tahu akan muncul orang kafir, tapi Allah nggak ingin. Gimana? Kayak kamu nanam padi, kamu nggak pingin ada hama, nggak pingin ada wereng, nggak pingin ada tikus, nggak pingin ada. Tapi kamu tahu tikus itu akan masuk. Terus kamu diamkan padinya dimakan, ya kamu geblek namanya dong. Ini orang gimana sih? Pingin padinya subur-subur dipanen, tapi tahu ada orang akan masuk, dibiarkan. Ini namanya apa? Geblek. Ya, geblek dong, aneh namanya dong. Allah pingin orang jadi iman semua. Ya, Allah pingin semua orang jadi iman. Karena Allah memerintahkan orang untuk beriman. Lah kok muncul kafir? Dan Allah tahu kafirnya akan muncul. Lah kan aneh namanya. Tahu akan munculnya kafir tapi nggak dikehendaki. Dan Allah nggak kepingin ada orang kafir. Ini di pikiran nggak ketemu cara mikir kamu gitu loh. Cara mikir kamu itu aneh. Lah kalau umpamanya begini, Allah nggak menginginkan kekafiran, Allah melarang, dan Allah nggak tahu akan munculnya orang kafir. Lebih parah lagi loh. Ada Tuhan nggak tahu yang akan lebih parah lagi tuh. Allah tahu, aneh. Allah nggak tahu, lebih aneh lagi loh. Kenapa? Karena pikirannya sudah salah jalan pikirannya. Menganggap antara perintah dan kehendak itu satu paket gitu loh. Kalau Allah memerintahkan pasti kalau Allah melarang pasti tidak menghendaki. Ini aneh, pikiran begini aneh. Maka kalau kamu kok sampai keluar dari pikiran ahli sunnah, kamu akan mencolok ke pikiran-pikiran ini nih. Orang yang nggak ngaji ilmu ini pasti pikirannya mencolok ke situ. Karena di luar ini adanya apa? Mulut macan sama mulut buaya. Kalau kamu nggak kena ini, ya kena yang ini. Kamu keluar dari ahli sunnah nih, akan jadi qadariyah, akan jadi jabariyah, akan jadi mu'tazilah, akan jadi syiah, akan jadi itu pikirannya akan ke situ pasti. Jadi jangan sampai kamu pikirannya keluar dari tatanan ahli sunnah keluar dari asy'ariyah. Ya, ahli sunnah itu begitu. Jadi perintah dan larangan itu punya paket sendiri. Kehendak punya paket. Hingga ada Allah memerintahkan, tapi Allah nggak menghendaki. Ada Allah melarang, tapi Allah menghendaki, gitu loh. Karena kerjanya pada dua perkara yang berbeda, tidak pada satu perkara. Hingga nanti akan muncullah yang namanya ridho. Apa ridho itu? Ridho itu apa? Diperintah oleh Allah dan dikehendaki. Itu loh.
dikehendaki. Jadi Allah menghendaki seorang hamba menjalankan seorang hamba sesuai dengan perintahnya. Itu namanya hamba itu diridhoi. Ada seorang hamba dijalankan tapi nggak sesuai dengan perintahnya, berarti nggak diridhoi. Allah tahu nggak? Ya tahu. Allah kehendaki nggak kafirnya? Kehendaki. Lah kenapa? Loh, pertanyaannya kenapa? Masa sih dikehendaki dibikin kafir? Kenapa? Loh, kalau pertanyaan kenapa, Allah itu bebas bikin apa saja. La yus'alu amma yaf'alun. Allah itu nggak ditanya kenapa. Kenapa ya Allah kok bikin matahari? Bisa kamu nanya. Terus dijawab sama Allah, lah urusan kamu apa? Terserah aku mau bikin matahari kayak, aku mau bikin bulan kayak. Allah mau bikin hamba yang taat, Allah mau bikin hamba yang maksiat, itu haknya Allah. Tuhan kan mestinya bikin hamba yang baik-baik saja dong. Sudah ada sebelumnya namanya malaikat, dibikin baik semua sama Allah. Allah mau bikin makhluknya yang nomor 2 namanya manusia dan jin, maka dibikin nggak seperti malaikat, diberikan kebebasan kelihatannya, tapi ditentukan oleh Allah kenyataannya. Jalan ke sono atas kehendaknya Allah, atas perintahnya. Gambaran-gambaran nih, ini gambaran, jangan dibikin oh begitu, jangan. Kayak dalang sama wayang gitu loh. Semua yang dikerjakan wayang punya kerjaan nggak? Wayang punya kerjaan nggak? Berarti wayang nganggur. Yang punya kerjaan dalang. Wayang nggak punya kerjaan berarti. Jadi wayang nggak ada wayang ngomong. Nggak ada wayang duduk. Itu namanya manunggaling Gusti kamu berarti. Wayang dikasih kerjaan sama dalang. Lah kerjaannya dalang sama kerjaannya wayang sama nggak? Ya beda dong, masa sama. Kerjaannya wayang dibikin sama dalang. Dalam bikin kerjaan wayang, yang semua yang dikerjakan wayang itu dibikin semuanya sama. Mau itu wayangnya jadi Gatotkaca, mau jadi Pandawa, mau jadi Kurawa, mau jadi Sengkuni, yang bikin siapa? Dalang gitu loh. Bukan berarti masa dalang bikin yang jelek. Lah ya emang kalau dalang bikin jelek, dalang ikut jelek gitu. Apa kalau dalang menerbangkan Gatotkaca, dalangnya ikut terbang? Kan gak ada hubungannya. Yang terbang siapa? Gatotkaca. Dalangnya? Iya gak ikut terbang. Ya urusan apa? Gitu loh. Jadi apa yang kamu imani, yang kamu pikirkan harus sesuai dengan relnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rel yang diajarkan pendahulu kita sampai kepada para nabi. Ya pikirannya begini nih, jangan kamu lebih-lebihkan lagi pikirannya. Kalau kamu lebihkan, kamu keluar dari pikiran ini, kamu nggak disebut ahli sunnah lagi. Bisa jadi Mu'tazilah, jadi Khawarij, jadi Qadariyah. Kenapa? Karena pikirannya keluar. Walaupun cara ibadahnya masih sama, sholatnya masih sama, puasanya sama, hajinya sama ke Mekah, tapi pikirannya udah beda. Lah bedanya jauh lagi apa? Kalau kamu sudah mengatakan Allah itu melepaskan kita, semua dilepaskan, berarti pikiran kamu sudah mengarah kepada Allah tidak mengetahui, Allah tidak menghendaki. Masa melepaskan tapi menghendaki gimana? Kalau nggak menghendaki, lah taunya bagaimana? Nah kalau kamu kok iman Allah itu nggak tahu, iman kamu rusak. Kamu kok iman Allah itu nggak menghendaki, iman kamu rusak. Ada yang terjadi tapi nggak dikehendaki, iman kamu rusak. Jadi
Kita mengimani masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang muncul itu dikehendaki oleh Allah, dan yang tidak muncul pasti tidak dikehendaki oleh, mau itu bentuknya baik, mau itu bentuknya buruk, maka itu dimunculkan oleh Allah mengandung hikmah gitu. Ada yang buruk, ada yang baik, ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Maka Allah sengaja memunculkan itu untuk menampilkan hikmah di hadapan hamba-hamba. Apa hikmahnya? Banyak. Ada hikmah yang Allah beritakan, ada hikmah yang Allah simpan, tidak diberitakan, hanya Allah yang mengetahuinya. Hikmahnya kamu dibikin begini, hikmahnya kamu jadi anaknya ini, hikmahnya. Ada yang kita tahu, ada yang kita nggak tahu. Hikmahnya kita dijadikan berbuat dosa, kita lalai jadi zina, kita lalai minum arak, kita lalai berjudi. Apa hikmahnya? Ada hikmah yang Allah simpan di situ. Nggak sia-sia, nggak ada. Hingga tetap ahli sunnah mengimani semua yang terjadi di jagat ini, mau itu khairihi wa syarrihi minallah, itu semua datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, datang dari iradahnya Allah, datang dari ilmunya Allah. Allah mengetahuinya dan Allah menghendakinya terjadi. Ini dalil Allah wajib bersifat ilmu. Nah, insya Allah kita sambung yang akan datang bicara sifat berikutnya, yaitu sifat hayat insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا وتب علينا توبة تغسل كل عوبة واستر لنا عوراتي وأمن روعاتي واغفر لوالدينا ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أنت الحبي وآله وصحبه دادا طاسي صحبي الحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.